Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita mau masuk ke dalam sesi yang kedua, revival. Aku mau mulainya dengan kesaksian kali ya. Tahun lalu aku di gerejaku sebelumnya itu mengadakan KKR dan membahas tentang revival ini. Jadi di kepalaku, oke, kita mau bahas ayat itu gitu kan ya. Kita mau bahas di Yesaya 61 gitu. Aku pikir, oh mungkin itu aja kali ya Tuhan ya, sambil aku kesaksian gitu. Tapi Tuhan tuh nggak kasih gitu ya, mau bahas apa gitu tentang itu gitu ya. Sebenarnya sih bisa aja aku tetap bedah lagi kan, melihat kata per kata, konteks per konteks seperti yang aku biasanya sharing tentang firman gitu. Tapi pada pagi hari ini aku tetap juga Tuhan gerakan untuk membahas itu gitu. Jadi aku cuma sedikit kesaksian aja gitu tentang revival ini ya. Di tahun lalu ambil ayatnya itu adalah visi misinya Neves Ministry gitu kan. Sebenarnya sih ayat intinya tuh di Yesaya 61 ayat 4. Kalau ministry kan 1 sampai 3 ya. Tapi secara konteks kita baca juga itu 1 sampai 4 waktu tahun lalu gitu. Yesaya 61 ayat 4 aku bacain dulu ya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Sebenarnya itu apa namanya ayat yang paling ideal gitu menurutku untuk membahas revival gitu, karena ada apa namanya tempat-tempat yang udah menjadi reruntuhan gitu, berarti kayak ada sesuatu yang hancur, ada sesuatu yang di restore, ada sesuatu yang dipulihkan gitu. Aku pikir aku pengen bahas itu, tapi aku nggak mau bahas itu. Aku menjadikan itu hanya sebuah saksian aja gitu. Jadi saat revival ini, saat dulu ya kalau kita bahas dengan revival, kita taunya kebangunan rohani. Revival membakar gitu ya, semangat gitu. Konteks revival itu adalah seperti itu, kebangunan rohani gitu kan. Bahasa revival itu lebih banyak ke arah konteks rohani, memang Kristen gitu yang menggunakan bahasa revival ini. Saat itu aku bilang kenapa aku memulai kesaksian. Saat itu kita semua ya secara personal gitu merasa wah berapi-api banget nih, on fire kan, kebangunan rohani, revival, Tuhan akan membangun kembali, jadi dengan semangat yang membara lah, berkobar-kobar. Lalu saat itu saat KKR itu ya udah gitu, terbakar semangat, wah ngerasa di recharge abis gitu kan. Jadi benar-benar seperti kayak apa namanya, ada api disiram bensin jadi terus berkobar gitu. Tapi yang seperti semua aku udah saksikan sebelumnya ya ke semuanya, akhir tahun Tuhan izinkan aku hancur gitu. Maksudnya izinkan aku jatuh at my lowest point lah ya. Aku bertanya-tanya, Tuhan kan aku habis dibangkitkan, habis merasakan kebangunan rohani. Aku kayak begini gitu ya. Kok aku jatuh lagi segala macam gitu. Yang kita lupa adalah sebelum kita dibangun pasti kita harus dihancurkan dulu. Kayak kalau ada rumah udah jadi rumah mau bangun, pasti kan dihancurkan dulu untuk menjadi sesuatu yang baru, biar nggak nanti double pekerjaan lagi gitu ya. Sekalipun sudah ada fondasinya, yang rusak-rusak itu harus dihancurkan dulu, dirubuhkan kembali, baru bisa dibangun. Jadi kayaknya harusnya revival dulu deh baru restoration. Ya sebenarnya aku nggak mau memperdebatkan itu sih, dan poinnya tuh seperti itu. Jadi untuk menuju revival itu nanti kita akan bahas juga gitu ya. Ini semua menurutku adalah sebuah continuity gitu, jadi kayak sebuah apa ya, kelanjutan lah gitu ya, dari pertobatan dipulihkan dulu, dikembalikan dulu ke bentuk awal kita, baru kita dibangun lagi gitu. Jadi kayak misalkan kayak tadi rumah mungkin udah mencong-mencong, udah banyak yang somplak-somplak, ya dirubuhkan dulu, dikembaliin sebelum waktu mau siap buat dibangun, baru sudah dikembalikan ke semula, baru dibangun kembali. Nah pada pagi hari ini aku mau bahas tentang cerita Raja Yosia. Raja Yosia ini pun mengalami itu pertobatan, restorasi, sehingga akhirnya terjadi revival pada zaman dia memerintah gitu.
Bacaan yang akan kita ambil itu nanti di dua Raja-Raja 22 sampai 23 sama dua Tawarik 34. Dari dua dua kitab ini itu kurang lebih sama gitu ayatnya. Jadi nanti ada yang di dua Raja-Raja 22 sama 23 itu sama juga ada di dua Tawarik 34 gitu. Aku mau bahas Raja Yosia. Dia kan menjadi raja pada umur 8 tahun gitu. Sebelumnya kan waktu Raja Hizkia memerintah gitu ya, ada perbaharuan gitu pada bangsa Yehuda. Lalu diganti dengan Raja Manasye. Dia ini membuat bangsa Yehuda itu menyembah berhala gitu, menyembah dewa-dewa, menyembah patung-patung. Dia mencemarkan bait Allah gitu. Jadi sehingga pada zaman itu spiritual bangsa Yehuda itu sangat merosot tajam. Bait Allah mulai ditinggalkan, bait Allah mulai dilupakan gitu. Bahkan banyak bait Allah itu udah rusak lah gitu, udah roboh gitu, banyak reruntuhan sehingga kitab Taurat dilupakan. Jadi mereka udah nggak tahu gitu ada kitab Taurat gitu. Mereka sama sekali nggak kepikiran gitu. Kitab Taurat mana ya? Kitab Taurat di mana gitu? Mereka bahkan nggak tahu ada kitab Taurat di dalam bait Allah. Raja Yosia ini dikenal sebagai raja yang saleh. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saat aku baca ini, aku berpikir gitu ya, apakah Yosia ini keluarganya itu turun-temurun tuh ngerasa nggak sih ada yang salah? Kok bangsa Yehuda seharusnya sudah begitu lamanya gitu benar-benar dibiarkan Allah gitu, jauh banget gitu, karena kan benar-benar di situ tuh bangsa Yehuda tuh jauh daripada Allah lah gitu, sama sekali udah nggak menyembah Allah gitu. Raja Yosia ini ya, di tahun ke-8 dia memerintah. Di situ di ayat 3 baru dikatakan gitu ya. Kita mau baca di 2 Tawarik 34 ayat 3. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Aku berpikir lagi, kok baru pada tahun ke-8 ya, dia baru mulai mencari Allahnya Daud. Berarti selama dia dari awal, apakah dari keluarganya itu nggak menyembah Allah ya berarti ya. Pada tahun ke-8 itu baru dikatakan di Alkitab dia mulai mencari Allahnya Daud. Untuk mencapai pada pertobatan sekalipun, kita harus datang dekat dulu gitu sama Tuhan. Kalau orang yang gak dekat sama Tuhan, berarti apakah nggak bisa gitu ya? Aku belum dapat jawabannya. Nanti mungkin yang lain bisa saling sharing gitu ya. Walaupun aku tahu pasti ada juga yang lagi di dalam ini jauhnya Tuhan nyamperin gitu ya, ada juga gitu case-case itu. Cuma kalau yang dari yang aku baca gitu ya, beberapa firman Tuhan tuh menyatakan bahwasanya kalau kita mau menuju kepada pertobatan dan lain-lain, kita harus datang dulu ke Bapa gitu ya. Keselamatan itu udah disediakan, tapi kita tinggal meminta. Berarti kan kita harus datang dulu kan, kita harus mencari Allah dulu gitu loh. Kita harus minta dulu baru Allah bisa merespon gitu. Lalu di tahun ke-8 ini kan ya, mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Berarti kan waktu dia sebelum mencari Allah ya, mungkin dia tahu karena kesalehannya dia ini kali ya. Aku juga belum begitu banyak menggali tentang Raja Yosia ini. Apakah keluarganya adalah orang yang mengikuti Allah atau tidak gitu ya, maksudnya menurunkan. Biasanya kan kalau anak-anak itu kan diajarkan ya iman itu diajarkan oleh orang tua gitu kan, oleh orang-orang terdahulunya gitu. Tapi di sini sih sudah sedikit banyak dimention gitu ya, Yosia mencari Allah Daud bapa leluhurnya gitu. Berarti kan dia melihat iman leluhurnya gitu sehingga dia mencari Allah leluhurnya itu gitu. Nah, ketika Yosia ini baru datang mencari Allah, dia baru sadar gitu kalau ada yang salah sama bangsanya.
Dia mulai mencoba untuk mentahirkan bangsa Yehuda. Dia mulai untuk menghancurkan bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala lah ya, patung-patung pahatan dan patung-patung. Dalam proses itu, dia di tahun ke-18 pemerintahannya, di 2 Tawarik 34 ayat 8, pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Azalia dan Maaseya, penguasa kota, serta Yoab bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Ketika dia datang kepada Tuhan gitu ya, dia tahu ada yang salah sama bangsanya. Dia coba untuk menghancurkan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi di sini dia belum dengar Taurat. Di sini dia belum dengar perintah-perintah Allah gitu. Dia hanya datang mendekat kepada Allah gitu. Baru dia tahu nih gitu ada yang salah gitu. Dia hancurkan segala patung-patung, sembahan berhala, apapun yang disembah oleh bangsanya gitu. Baru dia coba untuk merenovasi bait Allah pakai persembahan yang ada gitu. Pakai uang persembahan yang masuk ke dalam bait Allah. Di dalam proses renovasi bait Allah ini, kita masuk kepada pertobatannya Raja Yosia. Terus kok baru dibilang ini pertobatan gitu kan? Kan udah tuh dia udah cari Allah gitu kan, udah tahu nih ada yang salah. Nah, kenapa aku bilang baru masuk ke dalam pertobatannya? Karena di sini baru ada responnya Raja Yosia. Kalau dia tahu ada yang salah, makanya di series Restoration kemarin aku bilang itu, ketika kita datang sama Tuhan, kita minta Tuhan yang merevisi diri kita gitu kan. Kita minta to judge Allah yang menghakimi kita, bahwasanya jalan kita tuh ada yang serong atau enggak gitu. Aku seneng gitu firman Tuhan waktu di awal dinyatakan si Raja Yosia aja, dia udah dia dinyatakan kan bahwasanya dia orang yang saleh, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri gitu kan. Berarti itu ya kita semua meyakini ya firman Allah itu diilhami oleh Tuhan gitu ya. Jadi penulisnya ini dikasih hikmat gitu sama Allah, bahwasanya Allah itu menyatakan bahwa Raja Yosia ini tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saat proses renovasi ini, Imam Hilkiah menemukan kitab Taurat. Kitab Taurat ini udah di bawah reruntuhan gitu. Gak ada yang tahu kalau ada kitab Taurat di dalamnya. Baru dikasih Imam Hilkiah kasih kitab Taurat itu ke Safan. Safan baru bawa ke raja dan membacakannya di depan raja. Untuk pertama kali raja mendengar Taurat. Saat dia mendengar Taurat, dia mengoyakkan pakaiannya. Aku mikir lagi, mengoyakkan itu apa ya gitu ya, maksudnya kayak seperti apa gitu. Kalau kita masuk kepada budaya pada zaman itu gitu ya, tindakan mengoyakkan pakaian itu adalah simbol keintiman emosi seseorang. Itu titik dimana mereka tuh kayak mengalami hal yang benar-benar sedih banget gitu, mendalam gitu. Kalau kita bilang di titik terendahnya gitu lah ya, dalam emosinya dia gitu, kesedihan yang sangat mendalam gitu. Nah, di situ disimbolkan sebagai seruan pertobatan serta kerendahan hati gitu. Dia melakukan itu sebagai reaksi dia gitu terhadap Taurat yang mungkin kalau kita bahasakan ini, oh Tuhan, ternyata aku gak tahu ya selama ini ya, bahkan aku sudah meninggalkan Tuhan sebegitu lamanya. Kita udah gak tahu perintah Tuhan sama sekali gitu. Kita gak tahu gitu tujuannya Tuhan gitu ya, maksudnya apa yang Tuhan mau untuk bangsa ini lakukan. Dia benar-benar ngerasa deep sorrow gitu lah. Aku pun pernah mengalami kejadian ini gitu ya. Ketika Tuhan memperbaharui hikmatku, Tuhan, ternyata yang aku lakukan selama ini aku lakukan untuk kesenangan diriku sendiri ya. Aku berpikir dari dia mulai dari 10 tahun perjalanan dia mencari Allah ya, baru membaca ini Taurat gitu. Bayangin kan, ya ampun, selama ini gua nggak tahu ada Taurat di dalam bait Allah, ada perintah Allah yang sudah diabaikan gitu. Jadi dia benar-benar ngerasa
sedih banget gitu ya, hatinya hancur, dia sampai mengoyakkan pakaiannya. Di ayat 27 dibilang, ini tanda pertobatannya dia, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya. Oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengar. Teman-teman familiar gak? Ini tuh sama kayak 2 Tawarik 7 ayat 14 yang aku bahas kemarin. Jadi menuju pada revival itu, kalau kemarin kan menuju kepada restoration gitu, ada pertobatan dulu di awal. Jadi ada pertobatan dulu untuk menuju revival gitu. Dia merendahkan diri gitu kan, datang sujud gitu. Jadi memang harus datang dulu sama Tuhan. Baru Tuhan yang merevisi kehidupan kita, baru kita tahu ada yang salah, baru kita bisa bertobat. Aku kalau selalu ngomong ya ke orang gitu kan, aku kan orangnya quiet, keras gitu. Aku tuh selalu bilang, aku nggak suka orang yang minta maaf biar cepat. Aku tuh selalu bilang, kamu tahu nggak apa yang kamu salah? Kalau kamu nggak rasa nggak salah, jangan minta maaf. Karena buat apa gitu? Orang kalau tidak sadar apa kesalahannya kan nggak ada yang bisa diperbaiki toh. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu apakah ada yang salah nggak dalam diri kita. Aku pernah cerita-cerita gitu sama Mumu ya, kok gini-gini gitu ya. Terus aku bilang, orang yang kalau nggak sadar dia salah itu ngerti loh, nggak ada yang ngerasa salah dalam dirinya gitu. Nah, bagaimana bisa mau dipulihin, bagaimana bisa mau dibalikin ke bentuk awal, apalagi ngalamin pembangunan ya. Kalau dari awal aja nggak tahu kalau ada yang salah, berarti kan nggak ada construction gitu, nggak akan ada yang rekonstruksi gitu di dalam diri. Kita harus sadar dulu kalau ada yang salah. Setelah dia mencari Allah, dia baru tahu ada yang salah, dia masuk ke dalam pertobatan. Lalu setelah masuk ke dalam pertobatan, ada restorasi yang kemarin juga udah dibahas gitu. Tercatat bahwa reformasinya Raja Yosia ini sangat-sangat radikal. Terbukti dari apa? Dia hancurkan semua yang udah bertahun-tahun dijalani oleh bangsa Yehuda. Semua patung, semua mesbah gitu ya. Setiap tempat pemujaan dihancurkan, disingkirkan. Pokoknya nggak boleh lagi ada yang menyembah berhala. Semuanya harus kembali kepada awalnya ya, bangsa Yehuda menyembah Allah leluhur mereka gitu, Allahnya Daud gitu. Dikembalikan sama Raja Yosia. Dibalikin semuanya ke kondisi awal. Kan kemarin kita udah bahas restorasi itu mengembalikan sesuatu ke titik awal. Yosia menghancurkan total semua bentuk penyembahan berhala dan kultus asing. Bait suci direnovasi. Dikembalikan. Menyembah Tuhan tuh di bait Allah loh semuanya. Gitu. Kita sembah Allah, ada Taurat, kita harus jalanin Taurat lagi. Masuk kepada restorasinya Raja Yosia. Dia benar-benar radikal banget. Itu tercatat di 2 Raja-Raja 23 ayat 4 sampai 20. Di situ dijelaskan pertobatannya dia adalah dengan merestorasi semuanya gitu. Setelah dia bertobat, dia tahu gitu maksud Tuhan harus apa, seperti apa dan lain sebagainya gitu. Jadi dia hancurkan semuanya, dia benar-benar membalikkan semuanya kepada kondisi semula dulu sebelumnya gitu, bahwasanya bangsa Yehuda adalah menyembah Allah yang benar gitu, bukan patung-patung, bukan berhala dan lain sebagainya. Lalu masuk ke dalam revivalnya dia. Revival itu ada sesuatu yang dibangun lagi, ada sesuatu yang dibangkitkan lagi. Kalau di dalam konteksnya Raja Yosia ini ada pemulihan pasca besar. Kenapa dibilang pasca besar? Karena sudah lama tidak diadakan Paskah. Sudah lama Paskah itu ditinggalkan, Taurat itu ditinggalkan. Sudah lama tidak ada tradisi itu. Karena perintah-perintah Allah kan sudah dilupakan kan. Karena semuanya sudah pada menyembah berhala dan lain-lain. Saat itu nggak tanggung-tanggung Raja Yosia. Ketika sudah dikembalikan semuanya dihilangkan, ayo kita balik lagi ke Paskah. Dia lakukan secara masif Paskah itu. Dia benar-benar mengadakannya secara besar-besaran Paskah ini. Jadi sebagai sebuah kayak titik baliknya gitu, dia bangun lagi
perintah Allah yang sudah ditinggalkan. Karena kan Paskah itu perintah Allah sendiri kan, waktu bangsa Israel dikeluarkan dari bangsa Mesir gitu. Itu bisa kita lihat di 2 Tawarik 34 ayat 21 23. Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Karena dia baru tahu gitu perintah Allah ketika dia baca Taurat gitu ya. Oh, ternyata ada hal yang kita nggak lakukan. Wah, ini Tuhan bisa murka ini gitu kan. Wah, murkanya Tuhan seperti apa ini gitu. Maka pergilah Hilkia dengan orang-orang disuruh raja kepada Nabi Yahulda. Ini mereka berdiskusi gitu. Ibarat kata membuat rencana pembangunan kembali gitu ya. Apa yang harus dilakukan ini. Karena Allah udah murka ini dengan apa yang kita lakukan gitu kan. Apa yang sudah dilakukan oleh bangsa ini gitu. Istri seseorang yang mengurus pakaian-pakaian yaitu Salum bin Tokat bin Hasra, penunggu pakaian-pakaian Nabiah itu tinggal di Yerusalem. Di perkampungan baru mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Oke. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti ini yang tertulis dalam kitab perjanjian. Nah, ini hasil dari diskusinya raja sama Nabi Yahulda gitu ya. Rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini, dalam Taurat gitu. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Jadi ada pemulihan Paskah gitu. Pemulihannya bukan hanya dikembalikan seperti awal, tetapi dilaksanakannya secara besar, secara masif, karena ini pertama kalinya semenjak sekian lama, sekian tahun lamanya Paskah ditinggalkan gitu, dilupakan perintah Allah. Akhirnya diadakan lagi Paskah ini gitu, dan digaungkan secara besar gitu kan, besar-besaran gitu. Rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, itu perintah dari raja kepada seluruh bangsa. Mungkin pada saat itu bangsa di situ tuh banyak yang nggak tahu gitu, nggak pernah dengar tentang Paskah, nggak pernah dengar tentang perintah Tuhan. Dikembalikan oleh Raja Yosia saat itu ya. Jadi setelah dia sudah melakukan transformasi besar-besaran terhadap bangsa Yehuda, dia kembalikan lagi Paskah, dia bangun kembali gitu. Jadi udah dikembalikan seperti awal, balik semuanya ke bait Allah, dia bangun lagi itu Paskah. Baru semuanya pokoknya dikembalikan kepada Taurat gitu, diarahkan kembali mengikuti Taurat. Karena pada zaman itu pedomannya mereka adalah Taurat ya. Lalu setelah itu Yosia membuat perjanjian untuk hidup mengikut Tuhan. Tadi yang aku salah baca di 2 Tawarik 34 ayat 33 itu ya. Menurutnya perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya. Jadi di situ mengikrarkan janji gitu. Kalau bangsa Yehuda hanya akan mengikuti Taurat di dalam hidupnya lah pada zaman itu. Jadi untuk menuju kepada revival ini, Raja Yosia melewati tadi pertobatan, restorasi, baru menuju kepada revival, dibangun lagi perintah-perintah Tuhan yang sudah ditinggalkan, ketetapan-ketetapan Tuhan, Taurat yang nggak pernah didengar gitu, diperdengarkan kembali, dibangun kembali, bait Allah dipulihkan kembali, bukan hanya kembali ke bentuk awal gitu, tetapi ada sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Paskahnya dirayakan secara besar-besaran, bahkan ikrar janjinya aja ikrar janji korporat gitu kalau bisa dibilang ya, karena raja ini mengajak seluruh bangsanya, bukan hanya raja sendiri yang mengikrarkan janji itu gitu. Dia mengajak seluruh bangsa Yehuda untuk mengikrarkan janji, untuk mengikuti, menuruti perintah, peraturan sama ketetapannya Allah. Kesimpulannya, revival adalah proses pembaruan atau bangkitnya kembali suatu keadaan, kebiasaan atau semangat yang sempat padam. Jadi semangatnya dibangkitkan kembali gitu.
bukan hanya dikembalikan, bahkan dibangkitkan, dibangun lagi. Kalau kembali kan titik awal gitu ya, tapi kalau dibangun berarti ada yang baru, ada sesuatu yang baru. Lalu menuju revival kita harus melewati pertobatan dan restorasi, nggak bisa di skip. Lalu perubahan harus dimulai dari hati yang tertunduk, sama kayak di 2 Tuarik 7 ayat 14 kemarin yang udah kita bahas juga. Semuanya itu harus tunduk dulu, melakukan pertobatan total, menolak kompromi gitu kan, membawa komunitas kembali kepada Tuhan kendati tantangan dan resiko besar terhadap apapun gitu ya. Jadi mau pikiran kita, training kita, kebanggaan kita, apapun itu semuanya kita hancurkan dulu untuk dibalikin ke kondisi awal yang dimana Tuhan berkenan, baru bisa dibangkitkan, baru bisa dibangun gitu, baru bisa didirikan. Lalu repentance, restorasi, revival itu bukan one time moment, tapi juga menurutku ya, di dalam dinamika mengikuti Yesus ini nggak selalu urutannya itu sesuai. Kan minggu lalu ada membahas tentang urutan ya, mana dulu sih, repentance dulu kah, restorasi dulu kah, revival dulu kah? Karena di dalam kesku tadi kesaksian di awal, aku mengalami apa? Revival dulu. Baru aku masuk ke dalam titik terendah aku, repentance, yang aku sampai sujud. Setelah itu aku di restore. Nah, jadi aku berpikir gitu, kenapa aku memasukkan kesaksianku tadi di awal. Ternyata itu mungkin bisa dibolak-balik gitu ya, karena perjalanan kita mengikut Yesus tuh kan panjang ya, seumur hidup kita tuh kan panjang gitu. Jadi nggak selalu dalam fase ini gue lagi masuk dalam fase pertobatan nih, besok restorasi nih, habis itu setelah itu revival. Ternyata nggak juga. Bisa kita ngalamin revival dulu, baru tahu ada yang salah. Wah iya, datang ke Tuhan. Atau mungkin kita ngalamin restorasi dulu, dibalikin ke awal, dienolkan. Mungkin dalam masa kita dienolkan itu, di restorasi itu, kita bertobat gitu, baru kita ngalamin revival. Jadi mungkin menurutku 3 itu gak ada aturan bakunya. Tetapi selama kita mendekat, datang kepada Tuhan, datang dulu. Karena tadi di Yosia di umur ke-8 belum dibilang ada pertobatan di dalamnya gitu, baru dia datang mencari Allah. Nah, setelah itu 3 ini akan terus terjadi di dalam diri kita. Gak ada satupun manusia yang udah sempurna suci ya kan. Gak ada juga manusia yang hidup benar, kudus di dalam sepanjang hidupnya gitu. Berarti 3 ini akan terus terjadi di dalam hidup kita. Bukan one time, melainkan sebuah rangkaian proses yang harus selalu ada dalam perjalanan kita mengiring Yesus. Jadi pertobatan, pemulihan, sama kebangkitan ini terus ada gitu di dalam kehidupan setiap kita. Mau urutannya beda, mau urutannya bagaimana, itu urusannya Tuhan. Karena restorasi dan revival adalah responnya Allah ya. Bahkan kalau kita nggak datang ke Tuhan, aku tuh suka berpikir gini, Tuhan kalau aku nggak ditegur, aku sedih banget loh. Yang kayak aku tadi ada mention gitu ya, kok ada orang yang nggak tahu dirinya salah. Aku akan sangat sedih. Berarti kan kalau Tuhan tidak mengintrospeksi diri kita juga ya, gak akan ada pertobatan gitu loh dalam diri kita. Gak akan ada pembaruan, pembenaran, gak akan tahu kita ada yang salah dalam diri kita itu. Jadi sebenarnya adalah datang dulu kepada Tuhan. Baru nanti 3 ini akan terus berputar, bersiklus dalam diri kita. Kita tahu ada yang salah pasti, nanti Tuhan kembalikan lagi hikmat kita yang sia-sia itu, nanti Tuhan perbaharui lagi, baru nanti Tuhan bagikan lagi, bangun lagi, Tuhan bangun lagi. Kita semuanya itu adalah anugerah dari Allah gitu. Yang aku udah pernah sharing, yang membuat peace adalah firman Tuhan ini, tokoh utamanya adalah Yesus gitu, dimana Yesus memberikan anugerah Tuhan Allah ya. Allah memberikan anugerah kepada setiap orang yang jatuh bangun. Jadi gak ada satu tokoh yang hebat selain Allah yang ditinggikan gitu. Jadi semuanya ini pemberian Allah. Tugas kita adalah datang. Tugas kita hanya meminta, itu semua disediakan sama Allah. Kita cuma datang aja. Nanti pertobatan, restorasi, dan revival itu dikasih. Hikmat kita diperbaharui, pengetahuan kita diperbaharui, lingkungan kita mungkin juga diubah gitu ya, di-generate ulang gitu kan, segala macam dan lain sebagainya. Jadi itu teman-teman pada pagi hari ini yang aku bisa sampaikan tentang Raja Yosia gitu ya, yang dia mengalami
kebangkitan. Walaupun kalau kita sebenarnya panjang ya, kalau aku mau bahas ya tentang dua raja-raja ini, dua tawarik gitu, sebenarnya banyak lah yang aku mau bahas gitu ya. Kalau kita ngomongin belajar gitu, kita sama-sama belajar, aku juga lagi belajar. Jadi Allah itu juga nggak menghilangkan murkanya terhadap bangsa Yehuda ya, dia hanya mendelaynya. Nah, setelah Raja Yosia meninggal, balik lagi bangsa Yehuda gitu. Kayak aku bilang, ini nggak hanya one time moment, nggak hanya ada momentum, boom, selesai semuanya sudah. Enggak, tapi pertobatan, restorasi, revival itu harus terus continue gitu. Mungkin kita semua juga ada ngalamin fase waktu masih muda, waktu masih berapi-api. Oh udah, itu mah gue udah lewat. Nggak pernah lewat. Umur berapapun kita harus terus berapi-api. Kita harus terus dikembalikan ke titik awal kita gitu ya. Harus terus bertobat gitu ya. Karena ketika kita udah merasa diri kita hebat, ketika kita merasa nggak ada yang salah sama diri kita harus waspada. Berarti sudah ada masuk roh kesombongan di dalamnya gitu. Kita harus terus merendahkan diri. Kita nggak boleh ngerasa kita paling tahu segalanya, kita paling ngerti segalanya gitu. Kita harus datang sama Tuhan, baru itu tiga itu akan terus tersirkulasi di dalam diri kita. Ya kan ketika Raja Yosia meninggal, bangsa Yehuda nggak datang lagi sama Allah kan, sehingga akhirnya balik lagi, tiga itu nggak terjadi lagi dalam diri. Gitu sih teman-teman. Ya, kita sama-sama belajar tentang Raja Yosia yang mengalami tiga itu dalam hidup dia. Semoga firman ini bisa menjadi renungan gitu. Kalau kita perlu tiga itu di dalam hidup kita selama sepanjang umur perjalanan hidup kita. Gitu. Terima kasih semuanya.